Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Al-Qur'an hadis. Kali ini kelas 7 untuk materinya masih bab 2 mengenai surah An-Nas. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kemudian diturunkan sudah surah Al-Falaq, termasuk golongan surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Mekah atau surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. An-Nas artinya manusia. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah ini. Kemudian surah ini merupakan surah terakhir dalam mushaf Al-Quran. Artinya urutan terakhir yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Surah An-Nas yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kandungan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah salah satu surah yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surah yang mengandung perlindungan. Salah satunya An-Nas dan lainnya adalah Al-Falaq. Perlindungan yang dimaksud adalah agar kita memohon kepada Allah untuk mendapat perlindungan dari godaan dan bisikan setan dan bala tentaranya, yaitu setan manusia dan jin yang senantiasa mengintai manusia dengan berbagai cara. Ulama Ibnu Katsir dalam sebuah tafsirnya menjelaskan bahwa setan itu bercokol di dalam hati manusia. Apabila ia lalai atau lupa, maka setan menghembuskan was-was padanya. Dan ketika dia mengingat Allah, maka setan itu lari daripadanya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang pernah membonceng keledai Nabi SAW, ia mengatakan, keledai Nabi SAW terjatuh, lalu aku mengatakan, celakalah setan. Lalu Nabi SAW bersabda, janganlah kamu katakan celakalah setan, sebab dia akan semakin besar tubuhnya dan mengatakan dengan kekuatanku aku akan mengalahkannya. Namun apabila kamu mengatakan bismillah, maka ia akan mengecil sehingga menjadi sekecil lalat. Hadis riwayat Ahmad. Artinya ketika kita mengalami sesuatu, maka jangan katakan celakalah setan, tapi ucapkanlah bismillah. Karena dengan bismillah itu, setan itu akan mengecil dan menjadi lari dari kita. Kemudian kandungan ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1 berisi penegasan tentang tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwa Allah itu adalah zat yang memberi petunjuk. Kita mengakui kelemahan dan sebaliknya mengakui kebesaran Allah. Pengakuan kebesaran Allah yang merajai segalanya dijelaskan pada ayat 2 ini. Jadi dalam ayat 1 dan 2 ini berisi tentang ajaran tauhid rububiyah, yaitu tentang pengakuan kita sebagai makhluk yang lemah, dan sebaliknya kita mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ketiga berisi ajaran tauhid uluhiyah yang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang wajib dipuja, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib dipuja, ditaati dan disembah. Pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan manusia itu kemudian dibuktikan dengan permohonan perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan
atau bahkan setan yang asalnya dari jin dan manusia. Ini dijelaskan pada ayat 4 sampai ayat 6. Jadi pada ayat 3 ini ada pengakuan, mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita puja, yang wajib kita taati, dan wajib kita sembah. Ya. Jadi kita menafikan Tuhan-Tuhan yang lain untuk dipuja, untuk ditaati, dan untuk disembah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita puja dan ditaati serta disembah. Kemudian sesembahan manusia, sesembahan kita itu, pengakuan kita menyembah kepada Allah, itu dibuktikan dengan permohonan perlindungan. Permohonan perlindungan kepada Allah ya, dari segala bentuk kejahatan atau bahkan dari segala kejahatan setan, yang setan itu asalnya ada yang dari jin dan juga ada yang dari manusia. Ini penjelasan pada ayat yang keempat, ayat kelima, dan ayat yang keenam. Ya. Jadi kita sekali lagi memohon perlindungan kepada Allah ya, dari segala bentuk kejahatan, ya, baik itu kejahatan yang ditimbulkan oleh jin ataupun kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia. Ya. Karena kedua-duanya di sini bisa dikatakan jin dan manusia itu bisa dikatakan sebagai setan. Ada setan yang dari jin, ada setan yang dari manusia. Demikian wallahu a'lam bishawab, kandungan surah An-Nas cukup singkat. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang barusan saya sampaikan. Dan kemudian sekali lagi, ini adalah surat perlindungan al-mu'awizatain. Oleh sebab itu ketika kita mau melakukan sesuatu ya, maka bacalah qul a'udzu birabbin nas ini. Semoga dengan membaca surah ini kita semua terlindungi daripada godaan jin dan godaan setan, atau juga dari godaan manusia yang merupakan bagian juga daripada, ya, kalau katakan di sini bagian daripada setan itu sendiri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna